Tipu bro, ternyata bekas pijakan kaki. Ketemu ular bro, tapi bukan yang berbisa ya. Kayaknya sih lanang sapi ini. Ntar kok nyantai sekali dia. Nih ya. Oke bro, kita sudah di sawah lagi hari berikutnya. Masih dengan tema mancing belut. Jadi kalau kemarin pakai umpan apa namanya ya, kemarin tuh jangkrik, anan jangkrik, tapi nggak efektif. Sebenarnya paling aman tuh pakai ini ya, anakan kodok. Cuman ini masih percil, tapi kan kita coba, mudah-mudahan sih efektif. Ini sawah yang ada di lokasi jalan raya ya. Nah ini kita akan coba bereksperimen lagi di sini. Mudah-mudahan sih berhasil. Oke, jadi kalau kemarin kita pakai umpan yang asal ya, jadi sekarang kita coba manfaatkan umpan yang memang kita ambil langsung dari habitat alaminya. Mestinya sih lebih efektif ini, cuman ini sayang masih terlalu kecil. Coba kita cari lubang-lubang dulu. Dan sementara pertumbuhan apa namanya, kalau lihat dari model dari pertumbuhan lumutnya ini belum diobat ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak mempengaruhi ke pola makannya yang agak menurun dari si apa namanya, si belut. Oke, kita lanjut nanti. Nah, ini yang di tangan ini juga sama, makanan alaminya si belut ya. Kita pikir tadi tapi dia semacam kayak jangkrik juga, cuman ini sih lebih ke binatang-binatang alami sawah. Air masih cenderung dingin. Nah ini ada lintasan-lintasan belut di bawah ini. Bentar malam juga ya kita coba ya. Tapi kita pastikan dulu hari ini. Udah berapa pematang kita lewatin ini. Kok sulit juga dapat lubangnya ya. Kok aneh ya, justru susah di tempat sini. Padahal kalau pertumbuhan cebongnya ini sudah mulai banyak. Bahkan yang sudah menjadi kodok kecil, fasenya sudah juga mulai banyak. Artinya peluangnya sih makin bagus ya. Kita ngumpulin misalnya anakan kodok di sini, percil itu di sini, nanti kita pakai tempat lain pun bisa efektif begitu. Tapi ini kok lubang yang nggak ketemu. Cari lagi. Oke, sudah sekian petakan dicari, nggak ada lubang. Susah ya. Ya mau nggak mau balik sambil lihat-lihat terus. Kok sulit. Apa lebih baik kita nyulu ya, nyari pada malam hari itu cukup dengan modal senter. Bentar, ini lubang bukan? Kan sulit. Oke. Ya, sawahannya susah, nggak nemu lubang. Oke, ini ada lubang ya, harus kita buka dulu memang ternyata. Lubang nggak sih? Ini ada lubangnya nih. Sebentar, kok agak sulit ya. Kita coba dulu. Tipu bro, ternyata bekas pijakan kaki. Lorongganya besar di dalam, bukan semacam lorong gitu ya.
Banyak bekas injak-injakan orang soalnya di sini. Sulit. Ketemu ular, bro. Tapi bukan yang berbisa ya. Kayaknya sih lanang sapi ini. Ntar kok nyantai sekali dia. Nih ya. Hei, mana hei? Coba kita tes. Hei. Hei. Tuh lidahnya keluar merah no. Lari. Kecil ya, kayak cambuk deh badannya. Oke, padahal cuaca bagus. Cuman kondisi apa lagi nih ya? Ketersediaan pakan alaminya banyak. Percil apa itu ya? Bahkan ular tadi ketemu karena dia kalau keluar artinya selain dia berjemur, dia pasti berburu mangsa. Masih belutnya ini kemana? Padahal cuacanya nggak terlalu terik juga ini. Sedikit berawan terus. Nah ini gerakan cebongnya banyak ya. Bagus ini. Si biawak. Sudah dicari-cari. Biasanya dia sih memang lubangnya karena dia tertutup lumpur ya. Jadi harus kita sibak sedikit. Nggak ketemu-ketemu ini lubang identiknya nih. Jalan lagi. Oke, keburu capek. Coba lihat aktivitas di sebelah sungai. Nah, itu ada orang-orang nyari ikan. Ada enggak ini? Ada mas, kosong. Tak ada lubang sama sekali. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Ini seng untuk nanti kalau sudah padi mulai membesar dan berbuah, sengnya dipakai untuk pengusir burung ya, hama burung. Tuh, banyak sekali ini cebongnya nih berlarian. Oke, balik aja. Nah, nggak ada ya. Sendalnya ada di ujung sana, kita taruh. Padahal tempatnya asik ini. Jadi kalau mau panas begini, kita ambil posisi barat jalan. Sementara kalau sore, kalau misalnya di sini panas, nah kita ambil yang sisi timur jalan raya ini ya. Mana lubang-lubang ini kok nggak disisain sama sekali. Pohon kersen. Susah di sawah ini, padahal ini masih alami, belum dipupuk ya. Tadi pemiliknya baru kita lihat lagi nyampur pupuk ya. Ntar kita lihat ya. Kita liput lagi. Oke, nggak manjur. Nih, aktivitas pupuk. Urea sama apa ini, Pak? Pospa. Pospa ya. Nah, SPK 36 itu tidak ada sekarang.
Oh yang ini ya. Jarang. Ini ini Merculindo rumput. Oh, untuk basmi gulma. Bilangnya pupuk Sama deh pupuknya. Atau lain-lain. Kalau balas itu enggak pakai gini campur. Putih urea aja. Kalau ini supaya buahnya bagus. Iya iya. Kalau pupuk urea itu batang. Balik. Dan sampai sejauh ini sepertinya sih aman-aman saja ya. Tanpa kita sadari bahwa pada kesempatan beberapa detik kemudian ke depan kita baru akan menyadari ada sesuatu surprise yang tidak diduga. Itu apa? Kalian coba ikutin saja. Oke bro, jadi ini sedikit informasi tentang selepas Bakda kita coba melakukan eksperimen mancing lagi di sawah. Tadinya kan kita nggak berhasil, pun juga ada beberapa kejadian menemukan salah satu jenis ular yang ada di sana. Kebetulan yang tadinya saya pikir itu adalah ular lanang sapi. Ternyata dari hasil penelusuran di YouTube dia adalah salah satu jenis ular yang cukup unik, dikatakan sebagai ular karena bentuk kecil gitu ya. Sebutannya ular tambang. Ada beberapa istilah dalam bahasa daerah tadi ya disebutkan. Terkait jenis bisanya, sebenarnya dia tidak berbisa untuk manusia. Tapi yang fakta menariknya yang disebutkan bahwa si ular ini ternyata cukup ditakuti oleh beberapa jenis ular berbisa yang besar, bahkan king cobra. Katanya seperti itu. Nah itu hasil penelusurannya. Ternyata ada satu kejadian yang tidak dinyana. Ketika kita mau balik dari ruko, perjalanan pulang ke rumah, dilalahnya, pas pada saat naik motor itu, kok saya mendadak karena merhatikan jalan. Nah di sebelah tangan kiri saya, di handle sebelah kiri ini, kok ada gerakan. Ternyata yang saya lihat adalah ular yang sama pada saat ditemukan di sawah tadi. Meskipun itu bisa jadi ular yang lainnya. Karena yang pertama tadi kalau di sawah saya temukan lebih pendek, sementara yang di motor ini kondisinya lebih panjang dia. Dan dia bersembunyi di balik dek. Dan beberapa informasi kejadian bahwasanya ada beberapa orang juga yang mengalami kejadian hal yang sama, di mana seekor ular itu bisa masuk ke dalam motor mungkin karena dia mencari suhu yang sesuai untuk dia gitu ya. Dan adapun kejadiannya seperti apa nanti bisa saksikan dari rentetan video yang saya sertakan ini. Dan tentu saja ini menjadi satu catatan. Mudah-mudahan pada saat kita parkir motor di wilayah yang memang berpeluang itu adalah lokasi dari sebaran ular. Jadi kalian harus sebaiknya hati-hati dan waspada. Karena bagaimanapun meskipun itu bukan dia yang tipe berbisa, apalagi kalau yang sampai masuk itu adalah tipe yang berbisa ya. Jadi harus diwaspadai seperti itu. Yuk saksikan. Oke, ternyata di motor kita ada ular ini bro. Ular tambang ya, yang sama persis kita temukan di sawah tadi. Tadinya kita pikir lanang sapi, ternyata ular lanang. Bentar. Iya. Di kesempatan awal kami berhenti di pinggir jalan, ular ini justru kita tunggu mau keluar nggak kunjung keluar ya, malah sembunyi. Nah, jadi terpaksa kita pakai jalan lagi karena dalam kondisi jalan mungkin dengan efek getaran mesin dan sekaligus kena angin dia baru nongol, itu pun dia kebingungan. Ketika kita berhenti dia akan sembunyi lagi berkali-kali seperti itu. Jadi terpaksa kita ajak muter-muter kota. Ini di depan handrim. Jangan dong, biarin aja.
bro, ularnya bro di dekat tangan ini ya, tempat tangan gas saya ini. Oh. Oh mas. Oke bro, jadi ularnya ini berhubung kita satu arah ke sawah yang tadi ya kita antar. Mungkin siapa tahu mau turun di sana. Mudah-mudahan sih bisa nyoting lengkap. Ini lagi di pojok kiri. Teman-teman, ularnya di kiri, sengaja tangan nggak saya deketin biar dia nggak kaget. Ini lantar ke sawah di tempat tuh. Antar sampai sawahnya lagi. Sebelah kiri sini mau. Turun. Aduh. Ini ya kepalanya. Aduh, lagi. Oke, kita sudah balik di areal persawahan tadi. Harapannya sih ularnya mau keluar ya, mau turun. Ternyata masih sembunyi di bagian kepala motor. Ini mesin sengaja kita nyalain biar keluar ya. Ini ularnya muncul lagi di sebelah kanan. Wah. Wah. Dan satu kesempatan selain nanti ke kanan pindah lagi ke kiri, dia sempat lagi naik ke lubang spion ini ya. Ya kalaupun misalnya saya getok dengan keras di bagian deck ini, tentunya dia akan kejepit. Tapi bukan itu ya tujuan evakuasi kali ini. Kita akan membiarkannya dia tetap hidup kembali ke habitat aslinya. Ya ularnya lagi di bawah kepala motor itu ya. Tahu dia mau kemana ini, kita antar kemana ini. Khawatirnya ditarik sakit ya. Ya ayah ini tidak sigap kalau pegang naik motor begini. Mau dipegang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Sudah. Kalau yang takut berenganunya itu bukan dia, kasihan. Gimana ini ularnya ini, tidak muncul-muncul, tidak mau lari-lari. Nah, kalau kita pegang pelan-pelan nih, sini. Ayo, turun. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
merasa terancam itu, no, masuk lagi. Oh. Keluar aneh ini, kalau diajak jalan baru mau keluar, berhenti diem dia. Di pohonnya yang tadi ya, yang kayak parkir itu ya. Lari ini. Nah, akhirnya dengan menerapkan tips menaikkan gas ya, kita makin lajukan motornya lebih kencang. Si ular terlihat lebih nggak tenang lagi dia di dalam situ, semakin berusaha keluar. Dan ini bisa dilihat ukuran badannya semakin memanjang dari sebelumnya. Dan ini mudah-mudahan menjadi kesempatan dia mau segera keluar ya. Harapannya seperti itu. Tapi ya lihat situasinya. Karena bagaimanapun perilakunya tidak bisa kita deteksi. Itu makin keluar panjang dia. Ini. Ayo, taruh kau di pinggir. Loncat. Nih. Ayo, loncat. Keluar dulu. Bentar. Oh, sudah pulang.